berikanlah hati kami untuk selalu menyembah Engkau, baik di dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, bawalah kami untuk mengerti Engkau di hari Natal ini, di masa-masa Natal ini. Kami sudah memasuki bulan Natal Tuhan. Ada satu pesan yang khusus, ada kekuatan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kami untuk memasuki tahun 2021. Kami tahu ada pesan, ada maksud, ada misi, ada visi dari Allah bagi kami. Hidup yang berkenan, hidup yang menyembah, hidup yang beribadah, hidup yang berdoa, hidup yang setia kepada Bapa. Hamba rindu, curahkanlah berkat-Mu hari ini, hari yang khusus ini, khususnya di dalam sakramen perjamuan kudus. Ada yang pesan yang khusus bagi mereka sekalian, baik yang secara online maupun secara offline. Nyatakanlah ya Tuhan, akan kehendak-Mu, jalan-Mu bagi jemaat sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Ya, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Tentu ibadah kita bukanlah suatu ibadah yang kebetulan, tetapi ada satu pesan khusus buat kita sekalian. Ya teman-teman, kita akan masuk dalam firman Tuhan, tetap dalam tema kita yang besar, yaitu dalam tahun ini 2020, Become a Useful Christian. Baik, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 17. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 17 kita akan baca silih bergantian. Nanti semua boleh bersuara bersama-sama. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah berat di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu kedua pilihan dan pemenangnya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana rasimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia Yohanes tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang
Sedia Yohanes akan berjalan menolong Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan Yesus. Lalu, Saudara yang dikasih Tuhan, sekian kalinya kita membaca bagian firman Tuhan ini, tetapi mungkin saudara mau menebak-nebak apa sih yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra, Musa Chandra. Saya pikir kalian pasti tidak bisa menebak bagian apa yang akan saya sampaikan. Ya saudara, saya coba membahas dari sudut yang lain daripada bagian ini. Di dalam masa-masa Natal, khususnya dalam minggu pertama di dalam bulan Desember ini, Pendeta Musa ingin mengajak kepada semua anak-anak, sebab kalian semua sudah menjadi anak-anak dan akan terus menjadi anak-anak, ya. Baik dalam masa kecil, masa remaja, masa pemuda, dan masa dewasa, untuk hidup boleh menjadi berkat bagi orang tua. Atau dengan kata lain, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau hidup kita selama ini tidak menjadi berkat bagi orang tua, atau hidup belum menjadi berkat bagi orang lain, mari di hari Natal ini kita diajar untuk melakukan suatu hal yang seperti ini. Banyak orang, khususnya anak-anak saat ini, sudah jarang, dan mungkin kita melihat di beberapa media, mereka tidak lagi menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya atau bagi banyak orang, terlebih khususnya orang tua. Banyak anak-anak yang melawan orang tua. Banyak anak-anak yang mengabaikan orang tua. Banyak anak-anak yang menghina orang tua di depan umum. Banyak anak-anak memalukan orang tua. Banyak anak-anak yang tidak perhatikan orang tua pada masa tuanya. Kalau kita lihat sebuah film cuplikan-cuplikan, rencananya saya mau tampilkan tapi waktunya tidak cukup. Seorang ibu dibakar hidup-hidup oleh anaknya. Gara-gara minta 50.000 kepada mamanya dan kasih mamanya dibunuh oleh anaknya sendiri. Ketika pesta dengan anak-anak, pesta dengan teman-temannya, makan ayam, makan babi, makan mie yang enak-enak. Ketika papanya datang, papanya disuruh gak usah bergabung, dikasih hanya semangkok nasi saja, sama mangkok itu ditaruh, dikasih papanya makan. Papa makan di tangga saja. Papa diusir keluar karena apa yang diinginkan oleh anak tidak dikerjakan oleh orang tua karena dia sudah tua memang. Diusir keluar pada waktu hujan-hujan, marah anak kepada orang tuanya. Orang tuanya diusir saat hujan-hujan. Saudara, karena ketidaktaatan, anak melawan orang tua, menghina orang tua, membiarkan orang tua demi sebuah kenyamanan hidup. Pada siapakah kita? Kita ada anak orang tua. Ada anak di sebuah film tidak mengakui papanya yang timpang, yang hitam, yang tidak pantaslah kelihatannya. Dia berkata kepada orang-orang itu,
Bayangkan, ketika kita melihat seperti itu, bagaimana? Dan ini memang kondisinya demikian. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dan itu memang kondisi akhir zaman. Sekarang coba kita renungkan, adakah kita seperti itu? Mungkin tidak. Tapi adakah ketaatan kita kepada orang tua? Mungkin tidak. Anak-anak berontak, melawan, menghina orang tua itu memang sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa akhir zaman akan tiba, akan mengalami hal-hal seperti itu. Di dalam Matius 24 ayat 12 di sana dikatakan bahwa akhir zaman ada banyak kedurhakaan. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Tetapi saudara, sudah ditampilkan tadi Matius 24 ayat 12 tadi. Setiap ayat dilontarkan, tolong ditampilkan ayatnya, walaupun tidak dibacakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya terus-menerus diingatkan bagaimana menjadi anak Tuhan, anak-anak yang menghormati, yang membahagiakan, yang memberikan sukacita kepada orang tua. Coba kita lihat dalam hidup kita, pernah kamu buat orang tua menangis, marah sekali karena ulah daripada kita sebagai anak-anak. Alkitab sering mengajarkan, membimbing kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengasihi orang tua kita, membahagiakan mereka apapun keadaan mereka. Di masa Natal ini, menjelang Natal, firman Tuhan mengatakan kepada kita, hidup sebagai anak boleh menjadi berkat bagi orang tua, juga bagi orang lain. Kita lihat oleh Pembaptis dalam ayat 14. Tujuh tolong bacakan ayat 14 ini dengan mudah. Yohanes Lukas 1 ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Engkau akan dikatakan, engkau hai Sakaria akan bersukacita, akan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Ini kata malaikat. Saudara yang dikasih Tuhan, kata malaikat kepada Imam Sakaria. Kita titik beratkan kepada bagian yang pertama saja. Engkau akan bersukacita, engkau akan bergembira atas kelahiran anak itu. Ya saudara, bagian yang pertama kita melihat, tentu ketika Yohanes Pembaptis ketika itu lahir, pastilah memberikan sukacita kepada orang tuanya, kepada Imam Sakaria, kepada Elisabeth. Kenapa? Ketika lagi mandul, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Apakah itu tidak sukacita? Oh, sangat sukacita dan bahagia, itu pasti. MD ketika lahir, pastilah papa mamanya bersukacita. Betul ya Cikori? Oh pasti, iya kan. Saudara, yang kedua, mengapa dikatakan berbahagia dan bersukacita, bergembira? Bukan karena itu saja yang kedua.
karena melihat kuasa Tuhan yang begitu spektakuler yang dinyatakan oleh Tuhan kepada keluarga mereka, kepada Imam Zakaria dan kepada Elisabet. Kita lihat apa yang spektakuler itu. Sudah mandul, sudah tua, tiba-tiba mengandung. Tiba-tiba bisa urut yang besar, ada anak janin yang bergerak yang belum pernah ke alam. Luar biasa. Yang terlebih lagi di dalam ayat 1 pasal 1 ayat 20. Di sana Zakaria imam itu melihat bahwa ia tidak percaya akan mengalami seperti itu, dan mereka berkata, saat ini engkau akan bisu sampai anak itu lahir. Mungkin tidak percaya. Ya ngomong sama malaikat. Setelah ngomong sama malaikat, tiba-tiba ketika malaikat itu berkata bisu, dia keluar dengan suara bisu. Bisa ngomong sama orang juga bingung, orang juga heran kenapa Imam Zakaria bisa seperti ini. Bisunya 9 bulan 9 hari. Pada saat genaplah di dalam anak itu lahir. Itu lahir aja anak itu dia belum bisa ngomong. Tetapi pada usia 8 hari, ketika pada saat mau diberikan nama, orang-orang saudara-saudaranya bilang, kasih nama Zakaria saja, biar ada keturunan nama Zakaria. Elisabet berkata tidak. Pesan daripada Allah itu harus namanya Yohanes. Akhirnya ditanya kepada Imam Zakaria. Saat Imam Zakaria mengatakan dan menuliskan nama anak itu Yohanes, saat itu dia bisa berbicara. Benar ini. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan kepadaku. Apa tidak bahagia? Bahagia. Pasti sangat berbahagia. Saya ketika mendirikan gereja GPMI ini tidak menyangka sudah selesai lantai 1 dan lantai 2. Uangnya dari mana? Kalau diingat-ingat ketika dilihat dari tanah yang belum dibeli, didoakan bagian ini, kemudian naik puing-puing, kemudian hanya besi-besi, tunggu 1 tahun lagi, tunggu 1 tahun lagi, 1 tahun setengah lagi, akhirnya bisa jadi seperti ini. Wow, itu mujizat Tuhan, tidak mungkin tidak. Apa tidak bahagia? Bahagia dan sukacita. Sekali lagi, keluarga ini keluarga yang bahagia dan sukacita. Pertanyaannya, perhatikan saudara. Pertanyaannya, apakah John Zakaria dan Elisabet hanya mengalami sukacita, hanya mengalami kebahagiaan, hanya mengalami kegembiraan saat anak itu saja lahir? Pertanyaannya semakin besar. Saya sekarang mau bertanya, ketika MJ dan Sony lahir, saat lahir saya percaya bapak mamanya mengalami sukacita yang besar. Tetapi pertanyaan yang sangat penting adalah, ketika MJ belajar mulai dari anak-anak, mulai dari remaja sampai pemuda sampai hari ini, maupun sampai yang dewasa akan datang di saat telah menikah, apakah akan tetap menjadi sukacita bagi orang tuanya, akan menjadi berkat bagi orang tuanya, akan memberikan damai sejahtera bagi orang tuanya? Itu question mark yang besar. Saya melihat bagian ini,
betapa sukacita. Oh betul. Tetapi apa masa-masa remaja, anak-anak, Yohanes Pembaptis, remaja, pemuda, dewasa, apakah masih tetap menjadi sukacita, menjadi berkat bagi orang tua? Itu yang saya akan teliti dan sampaikan kepada kalian. Pendeta Musa percaya di dalam ayat 1 pasal 1 ayat 20. Engkau akan bersukacita dan bergembira atas kelahiran anak itu. Kalimat ini saya percaya mengandung bahwa sejak lahir sampai dewasa, hidup Yohanes Pembaptis itu memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, menjadi berkat bagi orang tuanya. Nanti saya kasih buktinya. Hanya satu bukti saja. Saudara perhatikan bagian ini. Anak yang lahir, Yohanes Pembaptis itu pada waktu akan lahir, dalam masa kandungan pun sudah diberikan misi, visi dari Allah. Sekali lagi, ini penting. Anak yang sedang dalam masa kandungan, sebelum dalam kandungan dan dalam masa kandungan sudah diberikan misi, visi oleh Tuhan kepada anak itu melalui orang tuanya yang namanya Imam Zakaria itu. Oke, kita pegang kalimat ini dulu. Akhirnya Imam Zakaria adalah imam yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang membawa keluarganya menyembah kepada Allah Yahweh, membawa anak-anaknya. Tentu dia orang yang taat dan setia, dikatakan dari Allah, yang mengasihi Tuhan, yang saleh dan sebagainya. Saudara, makalah visi yang daripada Allah yang diberikan kepada dia untuk anak ini, dia pegang baik-baik. Dia kerjakan untuk anak itu sejak dari kandungan berdoa, sejak dari bayi didoa. Engkau punya visi seperti ini. Sejak dari anak-anak engkau punya visi seperti ini, punya misi seperti ini. Ditekankan dan ditegaskan dan diajarkan, ditanamkan kepada anak itu. Kita tahu visinya itu adalah, dan sampai dikatakan oleh Yohanes, oleh malaikat, nama itu harus namanya Yohanes. Misinya apa? Karena misi anak dia daripada itu adalah menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel. Dan tugasnya adalah supaya orang-orang Israel ini berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Coba lihat lagi di dalam bagian itu dikatakan apa? Dikatakan membuat bangsa-bangsa berbalik pada, membuat bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati orang-orang durhaka, termasuk ya kalau kita berbicara orang tua, termasuk anak, termasuk anak-anak. Hati orang-orang durhaka berbalik mempunyai pikiran yang benar. Ini visi yang ditanamkan, yang diberikan Tuhan kepada Imam Zakaria. Kemudian dia berikan, dia berdoa. Itu keinginan dia kepada anaknya, itu keinginan Tuhan kepada anak itu. Maka aku mendidik anak itu, aku mengajar, aku membimbing anak itu. Sekian lama, bertahun-tahun, 1 hari, 2 jam, 3 jam, 3 kali aku berdoa untuk anak itu, anak itu, anak itu, untuk menjadi visi-visi seperti itu. Jikalau hidup Yohanes sejak kecil sampai dewasa tidak hidup seperti itu, orang tuanya akan menangis sampai mati. Orang tuanya tidak akan sukacita sampai mati.
hidupnya tidak akan bahagia sampai mati. Ini kita pegang baik-baik. Saudara, anak-anak itu tidak melakukan harapan daripada Tuhan. Anak itu tidak melakukan panggilan Tuhan lagi. Hanya hidup untuk dirinya, hanya untuk kesenangannya, hanya untuk egois, bukan visi-visi dari Allah. Bagaimana sebagai orang tua mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, anakku sejak kecil sampai dewasa tidak melakukan misi visi Tuhan. Air mata pun tidak bisa dihitung berapa banyak yang sudah diteteskan. Ini penting. Natal mengingatkan kita dalam bagian ini. Saudara, misi hidup yang diberikan Tuhan bagi kita itu sungguh istimewa. Setiap saudara punya misi visi dari Tuhan sejak engkau lahir. Mungkin orang tuamu tidak memberikan visi misi itu, minta saat ini kepada Tuhan. Ketika saya tanya kepada banyak ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang anaknya sudah 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun, saya tanya, anak itu visi dari Allah atau akan datang? Ya tidak heran, tidak minta, tidak tahu anaknya jadi apa, terserah Tuhan bentuk dia. Tanggung jawab saya tidak tahu. Itu orang tua yang salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih contoh untuk Cen-Cen saja. Misi hidupnya diberikan Tuhan adalah ketika menerima berkat, maka membagikan berkat. Itu visi dari Allah bagi dia. Saya minta kepada Tuhan, sejak dia dalam masa kandungan 1 bulan 2 bulan, apa misi Tuhan bagi anak ini? Saya minta perempuan, Tuhan kasih perempuan, puji Tuhan. Kemudian misinya apa? Kamu terima berkat Tuhan, kamu akan membagikan berkat itu juga. Itu visi misi hidupnya yang tidak boleh tidak lari dari itu. Itu saya berdoakan. Sejak dari SMP dan SMA saya mengajar, kamu bisa, kamu matematika bagus, kamu fisika bagus. Jangan untuk diri sendiri, karena itu kepintaran yang diberikan Tuhan kepadamu. Berikan, mengajarkan kepada orang-orang yang tidak bisa. Dan itu dilakukannya. Puji Tuhan, SMA dia melakukan itu, betapa sukacitanya. Tetapi pertanyaan yang besar, ketika dia sudah lulus sarjana kesehatan, kedokteran, apakah masih tetap bisa memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan kepada orang tua? Tanda tanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan menerima berkat, karunia dalam pelayanan, karunia kepintaran, karunia bermain musik. Puji Tuhan, sampai hari ini dia bisa pelayanan. Dia bisa mengembang, punya karunia yang diberikan Tuhan, dia kerjakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi itu saya berdoa sampai akhir hidupnya. Tetapi itu adalah suatu kebahagiaan bagi orang tua. Tetapi kalau dia sudah meninggalkan itu, setelah dia sarjana kesehatan, spesialis apa, meninggalkan itu semua, walaupun dia punya kekayaan yang banyak, walaupun rumahnya banyak, walaupun mobilnya banyak, papanya tidak akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Itu catat baik-baik. Percuma karena tidak menjalankan misi visi daripada Allah itu. Sakaria imam mengajak anaknya untuk dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar lebih jauh lagi, pembaptis adalah dikatakan orang yang berdoa.
orang yang dekat dengan Tuhan, yang membawa orang-orang dekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang sangat penting, saudara. Sebenarnya juga mau cerita tentang visi misi dari Tuntun, tapi waktunya tidak cukup. Ternyata benar, saudara, Yohanes Pembaptis melakukan itu semua. Mari kita lihat. Ia berseru-seru di padang, ia bersuara keras di padang untuk mengajak sebuah pertobatan. Ia melihat banyak orang bertobat, termasuk orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang Saduki. Matius 3 ayat 7 di sana dikatakan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki di sana berbondong-bondong. Belum pernah terjadi seperti itu, saudara. Dibaptis. Dan di dalam Markus pasal 1 ayat 5 di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan banyak orang bertobat, minta diri dibaptis. Apa artinya dibaptis, saudara? Dibaptis itu adalah pengakuan dosa kita, akan kesalahan kita. Baptis itu adalah suatu statement kita bahwa berbalik kepada kejahatan, berbalik daripada kedurhakaan itu, dari yang jahat kepada yang baik, dari yang tidak taat menjadi ketaatan. Apa tidak senang orang tua melihat anak seperti itu? Luar biasa sukacitanya, bahagianya orang tua seperti itu. Kalau anak saya, Cen dan Cucu, tidak taat terhadap firman Tuhan, maka orang tuanya hanya mencetakkan air mata di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kemarin ada anak ketika masalah tentang kehidupan di sekolah, ada yang tanya-tanya, bagaimana Pak Pendeta? Kalau kita bukan seiman, saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan tetap tidak boleh. Walaupun dia ganteng, walaupun dia pandai, jangan tertarik akan hal itu. Bawalah kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang melakukan firman. Orang tua akan melihat, wow, anakku melakukan hal ini. Papa saya selalu pesan, jangan lupa kalau ke gereja hari Minggu. Hari Sabtu dipesan, hari Minggu ditanya, sudah pergi? Siapa yang khotbah? Itu selalu ditanya selama bertahun-tahun untuk hal seperti itu. Kalau misalnya saya tidak ke gereja, orang tua saya itu pasti nangis di hadapan Tuhan. Pasti, saudara. Nanti papa saya dengar di besok di khotbah saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang tua melihat anak-anaknya melakukan firman Tuhan, betapa sukacitanya. Melakukan misi Allah bagi hidupnya, betapa sukacitanya. Bagi teman-teman yang tidak ibadah, kalau orang tua saudara tahu, saya mau tanya, senangkah sukacita ke orang tua? Sampai sukacita dimarahin sama kakak, apalagi sama papa. Pacaran aja tidak boleh dalam masa kuliah. Itu hukum sudah yang dinyatakan oleh kakaknya. Kalau tidak dibawa pulang kembali. Betul ya pada saat. Kalau kamu melakukan pacaran sampai dalam masa kuliah, kamu membuat tetesan air mata bagi kakakmu dan marah sekali. Itu pasti sudah disampaikan kepada saya. Kamu taat itu, kamu menghormati itu. Saudara, kadang-kadang kita perlu ditegur seperti ini. Adakah hidup saya sudah menjadi berkah bagi orang tua? Yusuf dan Maria pun berbahagia dan mengalami sukacita
melihat kehidupan Tuhan Yesus. Yesus diberikan satu misi. Visi apa? Dalam hidup Tuhan Yesus apa? Immanuel. Wow, saudara. Benar-benar Yesus sebagai Immanuel. Yesus yang menyertai setiap orang, yang memberkati orang, menyertai orang, melindungi orang, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan bagi murid-muridnya dan bagi banyak orang, dan orang melihat hal itu. Orang tuanya pasti sukacita dan bahagia. Tidak heran wanita yang terbahagia, yang paling berbahagia di dunia zaman PB dan sampai akhir zaman ini adalah seorang wanita yang disebut dengan Maria, ibu daripada Yesus Kristus. Itu ditulis dalam Lukas pasal 2. Apa tidak bahagia? Saya rindu anak-anak saya memberikan kebahagiaan kepada orang tua, sehingga menuliskan suatu syair seperti Maria menulis syair dalam Lukas pasal 2. Jangan syairnya duka cita tentang anak-anaknya. Ketika anak itu bapaknya sudah mati, anaknya akan melihat hal itu, menyesal seumur hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar Tuhan menolong kita, memberkati kita. Visi misi yang diberikan Allah melalui orang tua kita, lakukanlah. Hiduplah di dalam visi misi itu. Orang tuamu pasti sukacita, bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang baik, yang selalu memberikan visi misi dalam hidup kami sejak kami lahir sampai kami mati. Biarlah Tuhan visi misi itu kami kerjakan dalam hidup ini, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati orang tua kami. Bapa di surga, sekian lama hidup kami mungkin membuat orang tua kami meneteskan air mata dengan banyak akan kesusahan mereka karena kehidupan kami yang egois, yang melawan mereka, yang tidak taat kepada mereka. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Kami rindu kami seperti Yohanes Pembaptis yang memberikan sukacita dalam hidup kepada orang tuanya. Kami rindu seperti Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh melakukan visi misi yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua, sehingga orang tua kami boleh bersukacita melihat apa yang kami kerjakan, visi itu jelas dan sungguh-sungguh terjadi. Tolonglah ya Tuhan kami sekalian, teguhkan kami ya Tuhan di hari Natal ini. Adakah kami menjadi berkat bagi orang tua